Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 14 Oktober 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, dalam kerendahan hati kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu pada malam ini. Kami mengucap syukur untuk setiap karya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, agar supaya firman-Mu sungguh-sungguh membawa warna baru dalam kehidupan kami. Kami telah sedia ya Tuhan, mari berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Raja-Raja yang kedua, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi, keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel.
Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan, tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikut Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Jangan menyakiti hati Tuhan. Bagi Bapak Ibu pencinta musik, khususnya musik karya anak bangsa, pasti pernah mendengar di televisi, di YouTube, bahkan mungkin menyanyikannya di rumah atau pada acara selingan dan santai lagu ini. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga
penggalan lagu yang berjudul Jangan Sampai 3 Kali yang dipopulerkan oleh Trio Ambisi mengingatkan kita bahwa manusia punya batas perasaan. Lalu, bagaimana dengan perasaan Tuhan melihat tingkah laku umatnya yang berkali-kali menyakiti Dia? Firman Tuhan malam ini berkisah tentang kerajaan Israel yang runtuh karena kejahatan Hosea bin Eva yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan bersama dengan seluruh orang Israel. Mereka melupakan kebaikan Tuhan dengan ikut serta dalam penyembahan seperti kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka di ayat 9 sampai 11. Mereka hidup sesuai yang mereka ingini, yang mereka maui dan mengabaikan Tuhan. Bangsa Israel tidak mau lagi mendengarkan perintah, bahkan semakin mengeraskan hati serta menolak ketetapan Tuhan. Seperti bangsa-bangsa lain, orang Israel pun mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api, melakukan tenung dan yang jahat sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Karena itu Tuhan murka. Dan ketika Tuhan murka, Ia menolak mereka. Ayat 18 sampai 23. Karena orang Israel lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada mereka. Gambaran kehidupan orang Israel mungkin menjadi bagian dari gambaran kehidupan kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pelanggaran. Karena itu, bertobatlah dan kembalilah kepadanya. Jangan lagi menyakiti hati Tuhan dengan segala pelanggaran yang kita lakukan. Ingatlah bahwa dalam Kristus dosa-dosa kita telah diampuni, sehingga kita pun dilayakkan untuk datang kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami.
Kami bersyukur pada malam ini bahwa oleh belas kasih-Mu kami boleh beribadah bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, biarlah Roh Kudus-Mu memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi warna hidup kami ketika kami sebagai anak-anak-Mu tidak saling menyakiti satu dengan yang lain, terlebih tidak menyakiti hati Tuhan dengan pikir, tutur, dan kata kami. Oh Bapa, bahkan laku kami, oh Bapa di sorga, mohon kiranya pengampunan-Mu jikalau kami seringkali mendukakan hati-Mu ketika kami seringkali menyakiti Engkau. Malam ini kami mau berdoa untuk setiap orang yang beribadah melalui program ini dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota ini pun di kota-kota lain. Mari Engkau lawat mereka, mari Engkau jamah mereka, mari Engkau pulihkan mereka. Mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, mari Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka yang terus berjuang dalam bangku studi, mari Tuhan pimpin mereka. Biarlah mereka tetap setia dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tahap studi mereka dengan baik, karena Tuhan mengasihi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang atas jenjang karir mereka, para aparatur sipil negara, para karyawan swasta. Tuhan, bukalah jalan bagi mereka, ya Allah. Jamalah setiap pengambil kebijakan untuk melihat kinerja mereka, sehingga Bapa, oleh kuasa Roh Kudus, mereka boleh menempati karir yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para kepala keluarga dalam perjuangan mereka, dalam pekerjaan usaha mereka, menghidupi, menafkahi keluarga mereka, baik yang ada di kota ini, di lokasi-lokasi pekerjaan. Tuhan, jaga lindungi mereka senantiasa, persekutukan mereka dengan istri dan anak-anak yang ada di kota ini. Kami berdoa untuk para ibu dalam tanggung jawab mereka sebagai pendoa syafaat, perlengkapi mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkati mereka di masa tua, di masa muda mereka. Bagi mereka yang dalam pertumbuhan fisik, Tuhan terus menjamah. Bagi mereka yang mencari pendamping hidup, Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami di usia senja mereka. Mungkin ada di antara mereka yang terbatas karena fisik, karena sakit. Teruslah Engkau melawat mereka, memulihkan mereka, menguatkan iman pengharapan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan. Kami menyebut dalam doa kami Ibu Nita Linggi Alo, ibu-ibu yang lain yang juga sakit. Kami menyebut dalam doa Bapak Markus Lomo, bahkan bapak-bapak yang lain yang juga sakit. Ke dalam tangan-Mu kami mohonkan Tuhan, jamah dan pulihkanlah mereka. Lebih dari itu kuatkanlah iman pengharapan mereka, ya Allah. Bapa, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga kekasih kami, Bapak Albert Sinaulan, yang ditinggalkan oleh istri terkasih. Kami memohon penguatan dari-Mu, hiburkan dan kuatkanlah mereka. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini almarhumah istri kekasih Bapak Albert Sinaulan yang kami panggil almarhumah Ibu Desi Pasae telah boleh dimakamkan. Tuhan, kami berdoa untuk suami, anak, dan cucu. Teruslah Engkau menguatkan mereka. Kami menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Mari berkati Windy Oktaviola Taruk Allo, Bartolomeus Rande, Ibu Miriam Tandigau, Ibu Heni
Forwita Sari, Naila Putri Merdi Tandiring, Valencia Aurora Takdung, Yuliana Oktri Vinesia, Reski Daniel Dassi, Alejandro Gideon Christian dan Kesia T. Panggau. Sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang boleh merayakan ulang tahun mereka pada hari ini. Mari berkati Bapak Martin Dila dan Ibu Kori Minggu. Biarlah rumah tangga mereka terus berjalan dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Syukur kepadamu ya Allah. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati, beri hikmat kebijaksanaan bagi presiden kami dari pusat sampai ke pelosok pemerintahan, kiranya mereka boleh bersinergi. Berkati kota kami tercinta ini, kota Balikpapan ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk pemberian diri tim multimedia, tim musik dan kantoria dalam pelayanan ini. Bercukupkan kebutuhan mereka ya Allah. Bapa Surgawi, kami rindu untuk melengkapi kebutuhan multimedia kami di jemaat ini. Oh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tentulah Engkau menyediakannya dengan cara-Mu sendiri. Kiranya oleh belas kasih dan anugerah-Mu, kerinduan dan harapan kami Tuhan jawab pada waktu Tuhan. Malam ini kami akan istirahat, peliharakanlah kami Tuhan. Kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah rehat renungan harian teraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 29 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.